Legenda Pendekar Abadi 111. Kembali menerobos. Tuan muda, kenapa kita membiarkan orang tersebut? Tanya Gong Dun ketika mereka berada di dalam kemah pribadinya. Aku hanya tidak perlu berurusan dengan hal yang sepele, namun jika peringatan dariku tidak diindahkan maka nyawanya yang akan membersihkan ucapannya di lain waktu, jawab Lei Tian dengan tegas. Selain itu aku juga tidak mau menjadi pusat perhatian. Seseorang yang sedang menilai kita tentu tidak akan tinggal diam jika kita membuat keributan begitu saja, ucap Lei Tian menambahkan. Orang yang dimaksud Lei Tian adalah Jenderal Shen Hua yang sedari awal sudah memperhatikan kedatangan dirinya. Lei Tian tidak takut bersinggungan dengan siapapun, apalagi Lei Tian dapat menebak kekuatan jenderal yang berada pada ranah Dewa Abadi tersebut, tingkat yang sama dengan dirinya. Sebaiknya kita beristirahat 1 atau 2 jam sebelum beraksi, ujar Lei Tian dengan nada yang tenang. Baiklah tuan muda, jawab Gong Dun. Lei Tian yang kini sudah berada di ranah pendekar Dewa Abadi tahap awal, sebenarnya hanya selangkah lagi lah menerobos. Setelah beberapa kali menekannya, sepertinya saat ini ia harus melepasnya dan melakukan terobosan ke tingkat selanjutnya untuk menghadapi para musuh di medan pertempuran. Tanpa membuang waktu lagi, Lei Tian segera berkultivasi dengan teknik rahasianya. Tanpa sungkan ia mengeluarkan ratusan batu roh untuk serap secara sekaligus, meskipun keberadaan batu roh sendiri tidak terlalu berpengaruh kepada tingkat kekuatan pendekar dewa, namun dengan berbekal sisa-sisa energi dari liontin air abadi membuatnya mudah melakukan terobosan hanya dalam beberapa tarikan napas. Gong Dun yang semula ingin berkultivasi hanya tercengang melihat kemampuan tuan mudanya tersebut, baru kali inilah melihat keganasan energi yang menerpa tubuh Lei telan diserap begitu saja dengan mudah. Bahkan udara di sekitar perkemahan menjadi tipis akibat diserap oleh teknik naga petir yang digunakan oleh Lei Tian. Siapa yang sedang menerobos? Gumam Jenderal Shen Hua sambil mengerutkan dahinya dalam-dalam. Hal yang serupa juga dirasakan oleh para senior Akademi Kekaisaran, menipisnya esensi Qi di sekitarnya dapat mereka rasakan dengan jelas. Namun baik Jenderal Shen Hua maupun para senior Akademi Kekaisaran menduga jika kekuatan seperti ini kemungkinan milik Jenderal Xiao Mei yang terkenal luar biasa. Terdengar suara hembusan napas Lei Tian sambil membuka kedua matanya secara perlahan. Hanya sekitar 1 jam berlalu dirinya berhasil naik 1 tingkat menjadi tahap Dewa Abadi tingkat menengah. Paman, kenapa tidak beristirahat? Tanya Lei Tian yang sedikit heran. Bagaimana saya bisa beristirahat jika kekuatan tuan muda sudah mendistorsi udara, ucap Gong Dun masih dengan tatapan terkejut. Oh ya. Maaf jika begitu, aku terlalu larut dalam meningkatkan kekuatan, jawab Lei Tian sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dengan sikap salah tingkah tersebut tampak kepolosan di wajah Lei Tian. Sebagai orang yang masih muda jelas ia merasa tidak enak dengan Gong Dun. Paman, beristirahatlah sejenak. Aku akan menjaga paman, kebetulan aku juga sedikit merasa lapar, ucap Lei Tian sambil mengeluarkan sekantong batu roh. Terima kasih tuan muda, ucap Gong Dun tanpa sungkan. Setelah menerima batu roh tersebut Gong Dun langsung duduk sila untuk melakukan kultivasi sekaligus menyerap batu roh. Dalam kurun waktu yang tersisa, ia harus bisa menstabilkan kekuatannya. Sementara Lei Tian dengan tenang segera mengeluarkan buah apel hitam yang biasa ia konsumsi ketika di Sekte Belati Merah. Buah pemberian gurunya tersebut memang sangat efektif dikonsumsi pada saat seperti ini,
Meskipun di dalam kemah yang ia tempati tidak kekurangan makanan, namun tidak akan sama kualitas nutrisinya dengan kandungan buah apel hitam. 112. Bertemu Xiaomei. Buah apel hitam yang dinikmati oleh Lei Tian benar-benar memberikan asupan nutrisi energi yang sangat besar. Energi yang sudah ia keluarkan saat melakukan penerobosan barusan dengan cepat tergantikan, dalam waktu singkat kekuatannya sudah bisa dikatakan stabil. Dengan naiknya kemampuan kultivasinya, ia dapat merasakan kekuatan pendekar tingkat dewa lainnya yang sejajar dengan Patriark Sekte Pedang Emas. Orang itu tentu saja jenderal wanita yang bernama Xiaomei, wanita terkuat di Kekaisaran Qin yang merupakan ibu kandung Zhao Yuxi. Lapor Tuan, mohon izin untuk menyampaikan informasi keberangkatan menuju ke medan pertempuran utama, ucap salah seorang prajurit yang berdiri di depan kemah Lei Tian. Lei Tian sedikit terkejut dengan apa yang baru saja disampaikan oleh prajurit tersebut. Sebagai orang yang baru saja tiba maka ia tidak tahu tentang rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Masuklah, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan, ucap Lei Tian dengan santai dari dalam kemah. Meskipun agak ragu-ragu namun prajurit tersebut memberanikan diri menghadap secara langsung. Coba jelaskan kepadaku tentang hal apa saja yang sudah direncanakan sebelumnya, ucap Lei Tian bermaksud menggali informasi. Jadi begini Tuan, dengan kedatangan Tuan berarti kini ada 36 pasukan elit yang akan berhadapan langsung dengan pihak musuh dengan cara menembus pertahanan musuh. Pertarungan tingkat atas ini akan menentukan jalan bagi kami yang berada di pasukan pemukul untuk bergerak maju. Sementara pasukan lainnya bersiap di bawah komando Jenderal Zheng Zhou untuk memberikan serangan penutup, ucap prajurit penjaga tersebut menyampaikan rencana yang sudah diatur oleh Jenderal Xiaomei. Oh seperti itu pengaturannya? Terima kasih atas informasi yang kau sampaikan, ucap Lei Tian dengan sopan. Tidak perlu sungkan Tuan, Anda adalah komandan kami dan sudah sepantasnya kami melayani Tuan. Apakah ada hal lainnya yang dapat saya bantu Tuan? Ucap prajurit tersebut dengan hormat. Tolong kirimkan beberapa orang untuk menjaga pamanku yang sedang beristirahat, ucap Lei Tian yang menunjuk ke arah Gong Dun. Tanpa disadari oleh Gong Dun, dirinya terlalu larut dalam kultivasinya. Dengan bantuan batu roh ia perlahan mulai mengendalikan kekuatan yang masuk ke dalam tubuhnya. Metode penyerapan batu roh baru lagi ia lakukan sehingga membutuhkan konsentrasi khusus. Baik Tuan, kami akan menjalani perintah Anda dengan sebaik mungkin, jawab prajurit tersebut dengan patuh. Lei Tian sengaja meninggalkan Gong Dun di dalam kemah dan membiarkannya berkultivasi dengan tenang. Menurut perhitungannya, Gong Dun juga akan menerobos dalam waktu singkat, oleh karena itu Lei Tian memerintahkan prajurit untuk menjaganya di waktu krusial tersebut. Lei Tian kemudian keluar dari kemahnya, dengan pedang spiritual yang menggantung di punggungnya terlihat begitu gagah. Pemandangan serupa juga terlihat dari orang-orang di sekitarnya, mereka adalah senior Lei Tian yang di Akademi Kekaisaran. Hai, apakah kau berasal dari Sekte Belati Merah? Pada saat ini Lei Tian disapa oleh seorang lelaki yang berusia sekitar 35 tahun. Sambil berjalan menuju tempat berkumpul, keduanya tampak melakukan perbincangan. Iya benar, saya berasal dari sana, jawab Lei Tian dengan jujur. Baguslah kalau begitu. Aku juga berasal dari Sekte Belati Merah, bagaimana dengan kondisi terakhir di Sekte? Tanya lelaki itu dengan hangat. Perkenalkan saya adalah Lei Tian, saya merupakan murid pribadi Penatua Songgui.
Kabar sekte baik-baik saja, hanya membutuhkan dukungan yang kuat terkait nasib Gunung Bisu, ucap Lei Tian berterus terang. Sepertinya kau adalah talenta berbakat. Tidak mudah Penatua Songgul mengangkat murid pribadi. Perkenalkan, namaku adalah Mu Jiao, murid sekaligus kerabat dari Penatua Mu Chen, ucap Mulao. Salam seniormu, tampaknya keluargamu banyak melahirkan pendekar jenius, ujar Lei Tian dengan tulus. Apakah kamu sudah bertemu dengan keluargaku yang lainnya? Tanya Mu Jiao. Iya, kebetulan aku mengenal Tuan Mu Xianji beberapa waktu lalu sebelum tiba di tempat ini, ungkap Lei Tian dengan nada yang lebih bersahabat. Walau bagaimanapun keluargamu sudah ia anggap bagian dari lingkarannya, oleh karena itu ia sangat menghargai Mu Jiao yang nyatanya memang bersikap ramah terhadapnya. Wah, kau memang hebat bisa bertemu dengan pamanku itu. Terkait kebijakan Gunung Bisu yang merupakan markas utama Sekte Belati Merah akan ditentukan setelah pertempuran ini. Hal itu terkait dengan keberadaan pendekar yang dikirim oleh Sekte dalam membantu pihak kekaisaran, jawab Mu Jiao berterus terang. Oh seperti itu? Apakah selama ini tidak ada perhatian khusus dari Kaisar? Tanya Lei Tian penasaran. Tidak, selama ini prestasi dan dukungan lebih banyak diberikan oleh orang-orang Sekte Pedang Emas dan juga Sekte Teratai Ungu. Sedangkan Sekte Belati Merah tidak terlalu mencolok. 4 orang jenderal besar tidak satupun berasal dari sekte kita, bahkan Kaisar Qin Lao tidak terlalu memperhatikan sekte kita karena leluhur sekte yang tidak mau terlibat dengan urusan kekaisaran, ungkap Mu Jiao dengan detail. Mendengar cerita dari seniornya, Lei Tian sedikit heran. Tidak ada informasi yang ia miliki terkait leluhur Sekte Belati Merah, semua yang ia dapatkan hanyalah sebatas Akademi Kekaisaran yang merupakan pilar pendukung utama Kaisar Qin. Kalian cepatlah atau Jenderal Xiaomei akan marah besar, ucap seorang lainnya yang sedang bergegas mendahului Lei Tian dan Mu Jiao. Ayo kita juga bergerak lebih cepat, ajak Mu Jiao yang tidak dapat membayangkan kemarahan Xiaomei. Lei Tian kemudian melangkahkan kakinya lebih cepat bersama Mu Jiao, beberapa orang lainnya juga tampak bergerak dengan cepat secara bersama. Di sebuah lapangan kecil, tampak Jenderal Xiaomei yang sudah berdiri dengan tatapan dingin. Sebagai seorang yang memiliki kekuatan serta jabatan tertinggi, lah memiliki aura yang membuat nyali orang-orang ciut. Lei Tian yang baru pertama kali melihat Jenderal Xiaomei sedikit tertegun, wajahnya seolah tidak asing dengan seseorang yang pernah lah kenal. Xiaomei yang merasakan tatapan Lei Tian sedikit membulatkan matanya tanda tidak senang. Dalam sekejap aura ganas penuh niat membunuh tertuju ke arah Lei Tian. Namun dengan santainya Lei Tian mengabaikan kekuatan yang dikeluarkan oleh jenderal wanita tersebut. Menyadari jika tekanannya tidak berhasil, membuat Xiaomei tersentak kaget. Dengan kekuatan yang barusan ia tujukan seharusnya bisa membuat pemuda tersebut berlutut, bahkan kedua jenderal lainnya juga akan memiliki reaksi yang hebat. Siapa pemuda itu? Kenapa begitu kuat? Gumam Xiaomei dengan penasaran. Lei Tian yang baru saja mendapatkan perhatian dari Xiaomei segera berbaris di dekat Mu Jiao. Di lingkungan yang baru ia membutuhkan seseorang seperti Yun Zixin saat Lei Tian pertama kali bergabung di Sekte Belati Merah. 113. Kekesalan Jenderal Shen Hua. Jaga pandanganmu, wanita itu bukanlah wanita biasa. Ia adalah Penatua Akademi Kekaisaran sekaligus Panglima Perang yang memimpin peperangan kali ini, ucap Mulao memperingatkan Lei Tian. Pantas sajalah terlihat dingin, hanya saja aku tampak tidak asing dengan orang tersebut,
sekilas ia mirip seseorang, ujar Lei Tian berterus terang. Sudahlah, buang saja jauh-jauh pemikiranmu. La adalah wanita yang kejam, oleh karena itu pula Kaisar Qin Lao begitu mempercayainya, ucap Mu Jiao kemudian. Kau benar, mungkin aku hanya salah kira saja, ujar Lei Tian menyudahi rasa penasarannya. Beberapa saat kemudian semuanya sudah hadir lengkap. Namun perhatian Xiao Mei masih tertuju pada Lei Tian yang sangat luar biasa. Entah mengapa ada kekhawatiran tertentu di dalam dirinya. Karena semuanya sudah lengkap, silahkan kalian memisahkan diri menjadi 6 kelompok. Pada saat ini terdengar suara Jenderal Xiao Mei yang mulai mengatur sebelum keberangkatan. Tanpa menunggu lama setiap orang langsung berhamburan dan bersatu ke dalam kelompok mereka yang terbentuk secara naluriah. Baiklah, sekarang sudah saatnya kita berangkat, ujar Xiao Mei sambil melompat ke atas kuda. Detik berikutnya semua anggota pasukan elit mengikuti hal yang dilakukan oleh jenderal wanita tersebut. Cahaya matahari pagi menebarkan semangat berperang mereka semua menuju wilayah musuh. Setelah gerbang timur dibuka, ekspresi pasukan elit menjadi rumit. Di bawah pimpinan Jenderal Xiao Mei, mereka mulai bergerak dengan pedang terhunus. 36 orang terbagi menjadi 6 kelompok kecil, setiap kelompok terdiri atas susunan pendekar secara acak. Semuanya diatur berdasarkan kedekatan, jadi diharapkan bisa lebih mudah untuk berkoordinasi. Lei Tian sendiri berada satu kelompok dengan Mu Jelao, mereka semua adalah orang-orang yang berasal dari latar belakang yang sama, yakni Sekte Belati Merah. Pasukan elit menggunakan kuda terbaik untuk mendukung aksi mereka. Selain untuk menghemat tenaga, menggunakan kuda saat berperang sangat berguna untuk menghemat waktu. Jenderal Xiao Mei sebagai panglima perang memimpin dengan menggunakan kuda hitamnya. Hal ini menghilangkan kesan feminimnya dan menjelma menjadi satria berpedang yang gagah perkasa. Maju! Suara Jenderal Xiao Mei memekik keras. Dalam sekejap aba-aba darinya memecut semangat orang-orang yang berada di belakangnya. Suara derap langkah kuda terdengar bersahutan, antara satu dengan yang lainnya bergerak maju menuju wilayah musuh. Meskipun kini mereka sudah memasuki wilayah Kekaisaran Wei, tidak ada niat untuk mundur kembali pulang. Pasukan Kekaisaran Wei yang sudah siap menyambut kehadiran pasukan elit Kekaisaran Qin segera bergerak mengerahkan ratusan ribu personil. Mereka menerapkan strategi dasar untuk menguras energi para petarung pasukan elit lalu melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Di bawah langit biru, pemandangan Lei Tian dengan hasrat bertarungnya tiba-tiba muncul dan bertambah kuat. Cahaya pedang spiritual yang dipegangnya seolah menyingkap keberadaan seorang pendekar yang menentang langit. Untuk menghadapi para prajurit yang berjumlah ribuan tersebut, Lei Tian segera mengangkat pedang spiritualnya. Bersama-sama dengan yang lainnya tubuh Lei Tian mendahului mereka semua dan bergerak seperti hantu menerjang ke arah musuh. Hah! Mu Jiao dan kelompoknya terbelalak. Adik juniornya melesat begitu cepat. Dalam pandangannya tubuh Lei Tian hanya meninggalkan bayangan semu di atas kuda, sementara tubuh lainnya sudah berada di depan musuh. Teknik tubuh ilusi. Ucap yang lainnya, mereka semua berasal dari Sekte Belati Merah tentu mengetahui teknik andalan Patriark Fang Yuan yang sangat fenomenal tersebut. Jenderal Xiao Mei yang memperhatikan gerakan Lei Tian segera mendekatkan dirinya pada jarak pandang yang akurat. La terkejut jika seorang pemuda begitu terampil dalam seni kecepatan tubuh, bahkan gerakannya melampaui para senior Akademi Kekaisaran. Secara pribadi ia ingin mengetahui kekuatan pemuda yang telah menarik perhatiannya sejak awal tersebut.
Lei Tian tidak memiliki banyak teknik berpedang, selain teknik tebasan kematian warisan klan Lel, sisanya adalah teknik belati dengan serangan cepat. Namun pada situasi seperti ini, hanya dengan pedanglah bisa membantal musuh-musuhnya dengan cepat dan efektif. Selas, selas, selas. Lei Tian bergerak dengan sangat cepat. Setiaplah bergerak maka akan ada tubuh prajurit yang terbelah menjadi dua. Tanpa hentilah bergerak ke sana kemari menyabatkan pedangnya, bahkan setiap saat gerakannya semakin bertambah cepat membuat ratusan prajurit di pihak musuh tumbang seperti kapas yang berhamburan. "Bukankah itu pemuda yang baru datang beberapa waktu yang lalu?" ucap salah seorang pasukan inti. Ia adalah orang yang pertama kali menyapa Lei Tian ketika tiba di kemah. Melihat aksi pemuda yang laremehkan, tiba-tiba seluruh tubuhnya merinding tidak karuan. "Hati-hati, sebelumnya kau pernah menyinggungnya," ucap temannya setengah berbisik. Sebagai seorang kultivator yang baru saja masuk ke ranah pendekar dewa, lah tentu bisa merasakan adanya perbedaan di antara mereka. Seulas senyum kecut terlukis di wajah masamnya, ia tidak menduga jika orang yang sudah lah remehkan ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Dari jarak 2 kilometer, pasukan pemukul yang berjumlah 800.000 orang mulai bergerak dari gerbang timur. Mereka menyusul pasukan elit yang sudah bergerak duluan pada gelombang pertama. Dengan kekuatan rata-rata di pendekar tingkat praja mereka bertugas menghancurkan kelompok prajurit dari tingkat musuh. Di bawah komando Jenderal Zheng Zhou, mereka berangkat meninggalkan gerbang timur dengan penuh semangat membara. Sedangkan gerbang timur menyisakan 200.000 orang pasukan pertahanan terakhir, mereka adalah pasukan pemanah yang sudah disiapkan di titik strategis. Sementara itu Jenderal Shen Hua masih bertahan. Sesuai perintah Jenderal Xiao Mei, ia menunggu kedatangan 15 orang yang merupakan anggota baru Akademi Kekaisaran. Rencananya ia akan menyusul pasukan inti lainnya sambil memberi bimbingan kepada orang-orang yang baru bergabung tersebut. Ada perasaan kesal di dalam hatinya. Lah merasa sedikit bodoh dengan menunggu orang-orang yang baru saja bergabung di Akademi Kekaisaran. Memikirkan Lei Tian, ia beranggapan seharusnya mereka semua bergerak cepat seperti pemuda yang beberapa saat lalu ia perhatikan. Hampir 3 jam menunggu, akhirnya kereta kuda yang membawa 15 orang murid Akademi Kekaisaran tiba di gerbang timur. Tanpa membuang waktu, 5 orang prajurit segera menjemput mereka dan mengarahkannya kepada Jenderal Shen Hua yang sudah sedari tadi menunggu. "Kalian terlambat sekali tiba di sini, apakah kalian pikir ini hanya permainan?" Bukannya kata sambutan yang mereka terima melainkan makian dari seorang pria parubaya. Lin Bao dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum akhirnya mereka sadar apa yang terjadi. "Belajarlah seperti teman kalian yang bernama Lei Tian. Sebelum kami berangkat ke medan pertempuran ia sudah bergabung dengan para senior yang sudah berada di sini," ucap Jenderal Shen Hua yang tengah emosi tersebut. 114. Perubahan situasi. Menyadari nama Lei Tian disebutkan, wajah Hu Qing, Lin Bao dan Xiao Han kembali berseri. Sesuai dugaan mereka jika Lei Tian sudah bergerak dan memberikan kejutan. Sama seperti 3 murid Sekte Belati Merah, wajah Tang Xilin dan 3 orang murid lainnya yang berasal dari Sekte Pedang Emas menjadi tercengang. Terutama Zigong, ia malah menatap ke arah Hu Qing dan teman-temannya. Apa yang diceritakan oleh mereka kini terdengar langsung oleh pria parubaya yang menggunakan pakaian militer tersebut. Sementara Li Yifei yang merupakan murid Gentus di generasinya sedikit mengernyitkan dahi.
Ia juga tentu tidak asing dengan nama Lei Tian yang baru saja disebutkan. Namun jikalau adalah bagian dari Akademi Kekaisaran, bukankah ini hal yang sangat mengesankan? Tetapi Li Yifei bukan orang bodoh, sehingga ia bisa menarik kesimpulan sendiri jika Lei Tian yang dimaksud adalah orang yang sama yang tidak hadir dalam pertemuan dengan Kaisar Qin Lao. Kalian cepatlah memisahkan diri menjadi 2 kelompok, serta siapkan senjata terbaik kalian. Kita harus segera menyusul pasukan elit lainnya yang sudah bergerak ke medan pertempuran, ucap Jenderal Shen Hua tanpa basa-basi. Mereka yang sebelumnya sudah terbagi dalam 2 kelompok perjalanan, dengan cepat menyesuaikan diri. Sambil mengeluarkan senjata mereka masing-masing, mereka segera melompat ke atas punggung kuda yang sudah disiapkan. Di bawah pimpinan Jenderal Shen Hua mereka langsung bergerak ke wilayah musuh. 15 orang murid tersebut tidak lagi bisa menahan diri. Meski sedikit terkejut, namun mereka sudah mempersiapkan mental dari jauh-jauh hari untuk tiba di tempat ini. Sementara itu di medan pertempuran utama, sudah tak terhitung jumlah nyawa prajurit Kekaisaran Wei yang berguguran. Sebagai pemegang kontribusi terbesar, Lei Tian masih bergerak dengan beringas. Baju putihnya sudah mulai berubah warna. Percikan darah musuh-musuhnya telah mengubah warna pakaiannya menjadi kemerahan. Pola gerakan Lei Tian yang sulit dilihat oleh musuh, menjadikannya seperti mesin pembunuh yang bergerak sangat menakutkan. Hah! Tatapan para anggota pasukan elit lainnya terbelalak saat melihat gerakan tak terlihat Lei Tian. Meskipun di antara mereka ada yang sudah memasuki ranah dewa, namun sangat sulit mengukur kekuatan pemuda yang baru saja bergabung tersebut. Jika dibandingkan maka setiap mereka membunuh seorang prajurit, maka Lei Tian sudah menebas 10 orang prajurit. Hal ini tentu saja membuat Xiao Mei terkejut bukan main. Kecepatannya sangat luar biasa, hampir menyamai kemampuanku, ucap Xiao Mei dengan rasa khawatir. Sementara di pihak musuh juga terus memperhatikan sosok Lei Tian. Selain Jenderal Xiao Mei yang sudah terkenal, kini Lei Tian dianggap kuda hitam yang sangat menakutkan. Sial! Jika seperti ini terus maka kita akan kehabisan prajurit, umpat seorang jenderal dari pihak Kekaisaran Wei. Para prajurit Kekaisaran yang melihat aksi Lei Tian menjadi ketakutan. Mereka yang semula berkelompok menghadapi Lei Tian segera berhamburan menghindari serangan ganas tersebut. Hilangnya konsentrasi musuh dimanfaatkan dengan baik oleh anggota pasukan elit lainnya, kini kepercayaan diri mereka bangkit. Dengan adanya Lei Tian dan juga Xiao Mei membuat ratusan ribu prajurit seperti tahu yang ditebas dengan mudah. Tubuh mereka terbelah dan meninggalkan jasad yang tidak utuh. Bahkan dengan kesadisan ayunan pedang Xiao Mei hanya meninggalkan jejak garis darah di setiap lawan-lawannya. Sementara itu di sisi Jenderal Kekaisaran Wei mulai merasa cemas. Awalnya mereka mengerahkan prajurit untuk menguras tenaga pihak lawan. Namun ganasnya kombinasi serangan Lei Tian dan juga Xiao Mei telah mengacaukan rencana mereka. Kalian majulah, habisi pemuda tersebut, perintah seorang pria parubaya kepada beberapa orang bawahannya. Siap Jenderal, jawab orang-orang itu dengan kompak. Mereka adalah perwira tinggi yang memiliki kekuatan ranah dewa. 50-an orang tersebut segera bergegas ke arah Lei Tian. Di bawah perintah jenderal besar, mereka segera bergerak cepat untuk menghabisi Lei Tian. Sama seperti Kekaisaran Qin, Kekaisaran Wei juga memiliki pasukan elit. Bahkan kekuatan mereka sudah merata di tingkat pendekar dewa. Hal inilah yang mulanya menyebabkan keraguan di sisi Akademi Kekaisaran. Di sekitar tubuh Lei Tian,
suara siulan angin yang menyeramkan menyeruak dengan terpaan yang penuh tekanan. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Lei Tian semakin ganas seiring berputarnya pedang spiritual di tangannya. Lei Tian tidak menahan diri, menghadapi para prajurit yang hanya berada di tahap pendekar praja tersebut membuatnya leluasa membantai mereka. Meski begitu ia tidak mau lengah, harus memanfaatkan sekecil apapun kesempatan untuk menang. Setiap Lei Tian bergerak, mayat baru terus bergelimpangan ke tanah. Tumpukan mayat dan aliran darah telah menimbulkan bau amis yang tidak bisa ditutupi oleh hidung. Tidak ada kelelahan yang tampak di wajah Lei Tian, meskipun ia sudah melakukan banyak pembantaian dirinya justru semakin terlihat terbiasa, gerakannya semakin halus dan terasa. Di hati prajurit pihak musuh hanya merasakan jika mereka sedang menunggu panggilan dari malaikat maut, jiwa mereka terkunci oleh perasaan ketakutan yang mendalam. Tubuh mereka hanya dijadikan sebagai bantalan dari para petinggi yang memerintahkan. Sementara itu Mu Jiao yang menyadari adanya pergerakan musuh yang bergerak ke arah Lei Tian segera memusatkan perhatiannya. Gawat! Kita harus segera membantu Lei Tian, seru Mu Jiao kepada kelompoknya. Di tengah gempuran para prajurit, kini perhatian mereka harus teralihkan untuk membantu Lei Tian yang kini sedang diburu oleh sekelompok besar perwira tinggi pasukan Kekaisaran Wei. Berbarengan dengan hal tersebut bala bantuan yang dipimpin oleh Jenderal Zheng Zhou telah tiba, ratusan ribu pasukan pemukul telah siap memblokade area pertempuran. Dengan kedatangan prajurit tersebut membuat hati pasukan elit menjadi sedikit lega, walau bagaimanapun energi yang mereka keluarkan sebelumnya telah terkuras banyak. Panglima pasukan Kekaisaran Wei memicingkan matanya, kedatangan pasukan Kekaisaran Qin membuatnya merasa khawatir. Setelah kehilangan lebih separuh jumlah pasukan kini ia hanya mengandalkan kemampuan perwira tingginya yang saat ini mulai mengepung Lei Tian. Aku tidak mengira jika Kekaisaran Qin memiliki pendekar muda yang tangguh, ucap seorang perwira pasukan. Lei Tian melirik dengan dingin, ia bisa merasakan kehadiran pendekar dewa yang sangat banyak. Oh kalian sudah tidak sabar ingin menjumpai ajal, ucap Lei Tian dengan tenang. Sementara pada jarak tertentu ia juga bisa melihat pertarungan Mu Jiao dan kelompoknya yang berhadapan dengan perwira tinggi dari Kekaisaran Wei. Namun Lei Tian sedikit aneh dengan sikap Jenderal Xiao Mei yang tidak bergeming terhadap perubahan situasi. Seolah asyik dengan pertempurannya sendiri, Jenderal Xiao Mei masih sibuk dengan pembantaian prajurit kelas rendahan. Dengan kedatangan pasukan pemukul yang dipimpin oleh Jenderal Zheng Zhou seharusnya ia bisa beralih untuk membantu Lei Tian. 115. Teknik tubuh ilusi tingkat sempurna. Namun bukan Lei Tian namanya jika ia merasa kecewa atau putus asa dengan keadaan seperti ini. Dari awal ia sudah menyiapkan dirinya untuk tidak bergantung kepada orang lain. Ia akan bertarung hingga akhir sehingga baru ketahuan siapa yang akan mati. Sepertinya sudah saatnya aku harus lebih serius lagi, gumam Lei Tian sambil melepaskan aura pendekar abadi tahap menengah. Sial, rupanya kau menyembunyikan kekuatanmu, ucap perwira tinggi dari Kekaisaran Wei tersebut dengan khawatir. Kekuatan Lei Tian kini sudah berada di luar ekspektasinya, mulanya lah menduga jika pemuda tersebut baru saja memasuki ranah pendekar dewa. Namun kini ia bisa merasakan kekuatan yang hanya dimiliki oleh seorang yang berpangkat jenderal di setiap kekaisaran. Di sisi lain, Lei Tian segera mengeluarkan teknik andalannya, dalam sekejap tubuhnya tampak berbayang membelah diri.
Dengan satu orang menggenggam pedang spiritual, kini ada 9 orang wujud Lei Tian yang berdiri dengan seringai menakutkan. 9 orang yang sama dengan tingkat kekuatan yang sama adalah suatu keadaan yang sulit diterima oleh nalar. Bahkan Jenderal Xiao Mei sangat terkejut dengan teknik aneh yang digunakan oleh Lei Tian. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman di dunia kultivator, tentulah tidak asing dengan teknik tersebut. Hanya saja menurut cerita yang ia dengar, menggunakan teknik tersebut harus mampu membagi kekuatan ke dalam beberapa tubuh tiruannya. Tetapi dengan jelas ia kini merasakan tidak adanya perbedaan sama sekali. Sebelum dan sesaat menggunakan teknik tersebut, kekuatan Lei Tian tidak terbagi sedikit pun. Rupanya Sekte Belati Merah telah menyembunyikan monster bela diri dengan begitu dalam, gumam Jenderal Xiao Mei. Adapun Mu Jiao dan rekan-rekannya hanya tertegun. Sebagai orang yang berasal dari latar belakang yang sama di Sekte Belati Merah, mereka bisa merasakan perbedaan antara teknik yang digunakan oleh Lei Tian dengan teknik Fang biasa digunakan oleh Patriark Fang Yuan. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisalah memiliki kekuatan yang begitu besar setelah menghadapi ribuan pasukan, ucap Panglima Perang Kekaisaran Wei dengan nada frustasi. Tatapannya jelas tertuju pada seorang pemuda yang ia anggap sebagai kuda hitam dari Kekaisaran Qin. Tidak ada informasi sama sekali yang ia terima terhadap sosok tersebut. Bahkan Fei Hung yang merupakan mata-mata terhandal yang dikirimkan oleh Kaisar Wei tidak memberikan gambaran apapun. Terang, terang, terang. Di luar keterkejutan orang-orang terhadap Lei Tian, suara benturan benda logam terus bergema di medan pertempuran. Kedatangan pasukan pemukul yang dipimpin oleh Jenderal Zheng Zhou semakin membuat pasukan Kekaisaran Wei tertekan. Jumlah prajurit yang gugur semakin banyak. Ketidakseimbangan kekuatan telah mengubah situasi menjadi tidak menguntungkan bagi Kekaisaran Wei yang semula sudah jumawa. Pada saat ini tubuh asli Lei Tian yang memiliki keyakinan untuk menghabisi lawannya segera bergerak mengangkat pedangnya. Dalam sekejap garis darah vertikal terukir di atas pelipis perwira pasukan Kekaisaran Wei. Seorang pendekar tingkat dewa tewas. Suara seorang anggota pasukan elit dari pihak Kekaisaran Qin berteriak lantang, membakar semangat kawan-kawan yang semula sudah mulai kelelahan. Sialan, aku akan membunuhmu. Seru pendekar dewa lainnya dari pihak Kekaisaran Wei. Mereka juga terkejut dengan kemampuan Lei Tian yang bergerak di luar jangkauan tersebut. Kini masing-masing tubuh Lei Tian harus menghadapi 3 atau 4 orang perwira, sisanya mereka saling berhadapan dengan anggota pasukan inti. Cepat menyebar, teriak salah seorang yang mengetahui tentang teknik yang digunakan oleh Lei Tian. Berdasarkan pengetahuannya, teknik tersebut bergantung pada tubuh induknya. Jika berada pada jarak yang terpaut jauh, maka secara otomatis kekuatan tubuh ilusinya akan melemah. Hal ini juga yang belum disadari oleh Lei Tian, ia masih minim pengalaman pertarungan. Apalagi menggunakan teknik tubuh ilusi tidak bisa digunakan pada setiap pertarungan, hanya saat berhadapan dengan lawan tangguh saja atau seperti pada saat seperti ini ia menggunakan teknik tersebut. Bersambung 116. Kemenangan yang di depan mata.